Sebelum kita memasuki narasi hari ini, izinkan dirimu mengambil satu tarikan napas yang dalam. Tarik perlahan dan hembuskan perlahan. Biarkan segala kesibukan hari ini mulai mereda. Biarkan pikiran yang berlari ke sana kemari mulai melambat. Saat ini, tidak ada yang perlu kamu kejar, tidak ada yang perlu kamu buktikan. Yang ada hanyalah momen ini, tempat di mana kamu dan aku kembali bertemu dalam ruang yang penuh kesadaran. Sahabat nafas syukur, selamat datang kembali di perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih utuh, dan lebih sadar. Terima kasih karena telah melangkah sejauh ini. Selama 12 hari terakhir, kita telah belajar mengenali diri, mengamati pikiran, memaafkan luka, melepaskan penyesalan, berhenti membandingkan diri, menemukan rasa syukur, hingga menjadi penabur kedamaian bagi dunia di sekitar kita. Semua itu bukanlah perjalanan yang mudah, namun setiap langkah kecil yang kamu ambil telah membawa perubahan yang mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Hari ini, kita akan menyentuh salah satu akar terdalam dari kecemasan manusia. Sesuatu yang begitu sering dilakukan tanpa disadari. Sesuatu yang tampak seperti bentuk tanggung jawab, tetapi diam-diam menjadi sumber kelelahan batin, yaitu keinginan untuk mengendalikan segalanya. Pernahkah kamu merasa gelisah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Mungkin kamu sudah menyusun masa depan dengan begitu rapi. Kamu telah menentukan kapan ingin berhasil, kapan ingin menikah, kapan ingin memiliki rumah, kapan ingin mencapai impianmu. Namun kehidupan memiliki jalannya sendiri. Ada pintu yang tidak kunjung terbuka. Ada doa yang seolah belum dijawab. Ada harapan yang berubah arah tanpa pernah meminta izin kepada kita. Atau mungkin kamu pernah berusaha keras mempertahankan seseorang agar tetap tinggal. Kamu menjaga hubungan itu dengan seluruh kemampuanmu. Kamu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaanmu sendiri. Namun pada akhirnya, orang itu tetap memilih jalan yang berbeda. Saat itulah muncul pertanyaan yang sering menyiksa hati. Mengapa ini terjadi? Mengapa hidup tidak berjalan seperti yang aku inginkan? Semakin kuat kita mencari jawaban, semakin lelah hati kita. Bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita terus berusaha memaksa kehidupan mengikuti skenario yang telah kita tulis sendiri. Tanpa kita sadari, banyak kecemasan bukan lahir dari kenyataan yang sedang kita hadapi. Kecemasan lahir dari benturan antara kenyataan dan harapan yang ingin kita paksa menjadi nyata. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin pekerjaan selalu berjalan lancar. Kita ingin keluarga selalu harmonis. Kita ingin kesehatan selalu baik. Kita ingin rezeki selalu bertambah. Kita ingin masa depan pasti. Keinginan-keinginan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tidak ada yang salah dengan memiliki harapan. Harapan memberi arah bagi langkah kita. Namun ketika harapan berubah menjadi tuntutan bahwa segala sesuatu harus terjadi persis seperti yang kita inginkan, saat itulah kedamaian mulai menjauh. Di balik keinginan untuk mengendalikan, seringkali tersembunyi rasa takut yang sangat dalam. Takut kehilangan orang yang kita cintai. Takut gagal setelah bekerja begitu keras. Takut ditolak sehingga kita terus berusaha menyenangkan semua orang. Takut masa depan tidak sesuai harapan. Takut perubahan yang datang tanpa bisa diprediksi. Dan yang paling sering tidak kita sadari, takut bahwa kita tidak akan mampu menghadapi apapun yang terjadi jika hidup keluar dari rencana kita. Ketakutan-ketakutan itu kemudian membuat kita ingin mengontrol segala sesuatu. Kita ingin mengatur setiap kemungkinan. Kita ingin memastikan tidak ada kesalahan. Kita ingin mengetahui semua jawaban sebelum perjalanan benar-benar dimulai. Namun, semakin besar keinginan kita untuk mengendalikan hidup, semakin besar pula beban yang kita pikul. Bayangkan, kamu sedang menggenggam segenggam pasir di pantai. Pada awalnya pasir itu berada dengan tenang di telapak tanganmu. Namun, karena takut pasir itu jatuh, kamu mulai menggenggamnya semakin erat. Semakin kuat genggamanmu, butiran pasir justru mulai keluar. Melalui sela-sela jari, kamu kembali menggenggam lebih keras. Pasir semakin banyak yang jatuh, hingga akhirnya yang tersisa hanya sedikit. Begitulah kehidupan. Semakin kita menggenggamnya dengan rasa takut, semakin cepat kita merasa kehilangannya. Hubungan
menjadi penuh tekanan, pekerjaan menjadi sumber kecemasan, masa depan menjadi bayangan yang menakutkan, dan hari ini yang seharusnya bisa dinikmati justru habis karena pikiran sibuk mengendalikan hari esok. Seringkali kita mengira bahwa mengendalikan adalah cara untuk merasa aman, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Semakin besar kebutuhan untuk mengendalikan, semakin rapuh rasa aman yang kita miliki. Sedikit saja ada perubahan, hati langsung gelisah. Sedikit saja ada penolakan, pikiran mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Padahal kehidupan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Yang dijanjikan kehidupan adalah kesempatan untuk terus bertumbuh melalui setiap pengalaman. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk meminta agar jalan hidup selalu lurus. Padahal justru di tikungen-tikungen kehidupan itulah kita belajar menjadi lebih bijaksana. Kita belajar tentang kesabaran. Kita belajar tentang ketulusan. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang benar-benar kita butuhkan. Sahabat nafas, syukur. Hari ini bukan tentang mengajarkanmu untuk menyerah pada keadaan. Hari ini bukan tentang berhenti bermimpi, bukan pula tentang berhenti berusaha. Sebaliknya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar mengendalikan. Kita akan belajar mempercayai kehidupan. Percaya bukan berarti diam tanpa tindakan. Percaya bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Percaya berarti melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Lalu memberikan ruang bagi kehidupan untuk bekerja dengan caranya sendiri. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengendalikan hidup dan bekerja sama dengan kehidupan. Mengendalikan hidup lahir dari rasa takut. Bekerja sama dengan kehidupan lahir dari rasa percaya. Mengendalikan membuat hati tegang. Percaya membuat hati lapang. Mengendalikan memaksa semuanya sesuai keinginan. Percaya menerima bahwa terkadang jalan terbaik adalah jalan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Barangkali selama ini yang membuatmu lelah bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kamu terus mencoba memikul sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diminta untuk kamu pikul. Dan jika hari ini kamu bersedia membuka hati, mungkin kamu akan menemukan bahwa kedamaian tidak datang ketika semua berada dalam kendalimu. Kedamaian justru hadir ketika kamu berhenti berperang dengan kehidupan dan mulai berjalan bersamanya. Karena itu, pada perjalanan hari ke-13 ini, kita akan bersama-sama memahami mengapa pikiran begitu sulit melepaskan kendali, bagaimana kebiasaan itu terbentuk, dan bagaimana kita bisa perlahan menggantinya dengan rasa percaya yang menghadirkan ketenangan sejati. Mari kita lihat mengapa pikiran manusia begitu sulit melepaskan kendali. Sahabat nafas, syukur. Pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa begitu sulit untuk berhenti khawatir? Mengapa pikiran selalu ingin mengetahui apa yang akan terjadi besok? Mengapa kita sering merasa gelisah ketika seseorang tidak segera membalas pesan? Ketika rencana berubah secara tiba-tiba, atau ketika hidup membawa kita ke arah yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan? Apakah kita memang diciptakan sebagai makhluk yang selalu cemas? Ataukah ada sesuatu di dalam diri kita yang membuat kita terus-menerus ingin mengendalikan segala sesuatu? Jawabannya ternyata berhubungan dengan cara kerja otak manusia. Sejak ribuan tahun yang lalu, otak manusia berkembang bukan untuk membuat kita bahagia, melainkan untuk membuat kita bertahan hidup. Bayangkan, manusia purba yang hidup di tengah hutan belantara. Mereka harus selalu waspada. Suara ranting yang patah bisa berarti seekor hewan buas sedang mendekat. Awan hitam bisa menjadi pertanda badai. Makanan yang habis bisa berarti ancaman bagi seluruh keluarga. Dalam kondisi seperti itu, otak belajar satu hal yang sangat penting. Ketidakpastian bisa berarti bahaya. Karena itulah, otak selalu berusaha mencari kepastian. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Ia ingin memprediksi masa depan. Ia ingin memastikan semuanya aman. Mekanisme inilah yang dahulu menyelamatkan manusia. Namun,
Di zaman sekarang, bahaya yang kita hadapi sudah sangat berbeda. Bukan lagi harimau yang mengintai di balik semak, melainkan tagihan yang harus dibayar. Pekerjaan yang belum selesai, hubungan yang mulai berubah, target hidup yang belum tercapai, komentar orang lain, penilaian media sosial, dan tanpa disadari, otak tetap merespons semuanya seolah-olah itu adalah ancaman yang mengancam keselamatan kita. Karena itulah, setiap kali muncul sesuatu yang tidak pasti, pikiran langsung bekerja tanpa henti. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau usahaku bangkrut? Bagaimana kalau dia meninggalkanku? Bagaimana kalau aku sakit? Bagaimana kalau masa depanku hancur? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. 1 selesai, muncul 10 lagi. 10 selesai, muncul 100. Inilah yang kita kenal sebagai overthinking. Overthinking bukanlah tanda bahwa kita sedang berpikir lebih cerdas. Seringkali, overthinking hanyalah usaha otak untuk menciptakan rasa aman dari sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Pikiran berharap jika semua kemungkinan sudah dipikirkan, maka kita akan siap menghadapi apapun. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Semakin banyak kita memikirkan kemungkinan buruk, semakin lelah tubuh kita, semakin gelisah hati kita, semakin jauh kita dari ketenangan. Bukan hanya itu, keinginan mencari kepastian juga membuat kita ingin merencanakan semuanya secara sempurna. Tidak ada yang salah dengan membuat rencana. Rencana adalah kompas yang membantu kita melangkah. Namun ketika kita percaya bahwa hidup harus berjalan persis sesuai rencana, maka kita sedang membuka pintu bagi kekecewaan karena kehidupan tidak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Kadang, pintu yang kita harapkan tertutup, namun justru pintu lain yang tidak pernah kita lihat mulai terbuka. Sayangnya, pikiran seringkali terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup, sehingga gagal melihat kesempatan yang ada di sebelahnya. Lalu muncullah kebutuhan lain, mengatur orang lain. Kita ingin pasangan berubah sesuai keinginan. Kita ingin anak mengikuti semua nasihat kita. Kita ingin teman selalu memahami kita. Kita ingin rekan kerja bertindak seperti yang kita anggap benar. Kita ingin semua orang berpikir dengan cara yang sama. Padahal, setiap manusia memiliki pengalaman hidup yang berbeda, memiliki luka yang berbeda, memiliki impian yang berbeda, dan memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Semakin kita memaksa mereka menjadi seperti yang kita inginkan, semakin besar pula konflik yang tercipta. Demikian pula dengan perubahan. Banyak orang takut berubah, bukan karena perubahan itu selalu buruk, melainkan karena perubahan menghadirkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian membuat otak merasa tidak nyaman. Padahal seluruh kehidupan dibangun di atas perubahan. Musim berganti, tubuh bertambah usia, anak-anak tumbuh dewasa, teknologi berkembang, hubungan berubah. Tidak ada satupun yang benar-benar tetap. Ironisnya, kita sering berharap dunia berhenti berubah hanya agar kita merasa nyaman. Sahabat nafas syukur, ada sebuah kebenaran yang mungkin terasa sederhana, tetapi mampu mengubah cara kita memandang hidup. Kontrol yang selama ini kita kejar sebenarnya hanyalah ilusi. Coba renungkan sejenak, bisakah kita mengendalikan cuaca? Tidak, hujan tetap turun ketika waktunya tiba. Matahari tetap terbit tanpa meminta izin kepada siapapun. Bisakah kita mengendalikan ekonomi dunia? Tidak, harga barang naik dan turun, pasar berubah. Situasi global berganti. Bisakah kita mengendalikan pikiran orang lain? Tidak, kita mungkin bisa menjelaskan, kita bisa mengajak, kita bisa memberi contoh, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Bisakah kita menghentikan usia? Tidak. Setiap detik tubuh terus berubah. Setiap tahun, rambut mulai memutih. Waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Bisakah kita menjamin kesehatan kita 100%? Kita bisa menjaga pola makan, berolahraga, beristirahat, namun kita tetap tidak mampu mengendalikan semuanya. Lalu lihatlah betapa banyak energi yang kita habiskan setiap hari untuk memikirkan semua hal yang memang tidak pernah berada dalam kendali kita. Kita cemas terhadap cuaca, kita marah
pada perilaku orang lain. Kita takut pada masa depan. Kita gelisah terhadap penilaian orang. Kita ingin mengubah hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Akibatnya, energi kita habis. Bahkan sebelum masalah itu benar-benar datang. Padahal, ada sesuatu yang justru sepenuhnya berada dalam wilayah tanggung jawab kita. Pikiran kita, respons kita, tindakan kita, perhatian kita, disinilah letak kebebasan manusia yang sesungguhnya. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Bayangkan, kamu sedang mengemudikan sebuah mobil. Di depanmu terbentang jalan yang panjang. Ada tikungan, ada tanjakan, ada jalan berlubang, ada kendaraan lain yang melaju dengan kecepatan berbeda. Ada hujan, ada kabut, ada lampu merah. Apakah kamu bisa mengendalikan jalan itu? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan pengemudi lain? Tidak. Apakah kamu bisa memaksa cuaca berubah menjadi cerah? Juga tidak. Namun, kamu tetap bisa mengendalikan satu hal yang sangat penting, yaitu setir di tanganmu. Selama kamu memegang setir dengan tenang, memperhatikan arah, dan menyesuaikan kecepatan dengan keadaan jalan, kamu tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Begitu pula kehidupan. Kita tidak pernah diberi kuasa untuk mengendalikan seluruh perjalanan, tetapi kita selalu diberi kemampuan untuk mengendalikan arah hati, cara berpikir, pilihan tindakan, dan sikap kita dalam menghadapi setiap tikungan kehidupan. Dan seringkali bukan jalan yang membuat perjalanan terasa berat, melainkan karena kita terus memaksa jalan mengikuti keinginan kita, alih-alih belajar mengemudikan diri dengan lebih bijaksana. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencoba mengendalikan dunia, padahal kedamaian mulai tumbuh ketika kita berhenti mengejar sesuatu yang tidak mungkin kita kuasai, lalu mengarahkan seluruh perhatian pada satu hal yang benar-benar berada dalam tangan kita, yaitu diri kita sendiri. Sahabat, napas syukur. Ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah benar-benar kita renungkan. Mengapa begitu banyak orang merasa lelah, padahal mereka tidak sedang mengangkat sesuatu yang berat? Tubuh mereka sehat. Pekerjaan masih berjalan, keluarga masih ada. Namun setiap hari mereka merasa seolah sedang memikul gunung di atas bahunya. Mereka bangun dengan rasa cemas, menjalani hari dengan pikiran yang penuh, tidur di malam hari, tetapi pikiran tetap bekerja tanpa henti. Jika kamu pernah merasakan hal itu, ketahuilah bahwa mungkin yang membuatmu lelah bukanlah pekerjaanmu, bukan pula kesibukanmu, melainkan beban-beban yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikmu. Seringkali kita memikul sesuatu yang bahkan tidak bisa kita ubah. Kita memikul masa depan, seolah-olah semuanya harus sudah pasti hari ini. Kita memikul penilaian orang lain, seolah harga diri kita bergantung pada pendapat mereka. Kita memikul hasil, seolah nilai diri kita ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan. Kita memikul keputusan orang lain, seolah kita bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Dan tanpa sadar, semakin banyak beban yang kita kumpulkan, semakin jauh kita dari kedamaian. Bayangkan, seseorang sedang mendaki gunung. Di awal perjalanan, ia hanya membawa bekal secukupnya. Air minum, sedikit makanan, peralatan yang memang diperlukan. Perjalanannya terasa ringan. Ia masih bisa menikmati pemandangan, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa tersenyum. Namun di tengah perjalanan, ia mulai mengambil bita-bita besar yang ditemuinya. Ia berkata, barangkali nanti batu ini berguna. Beberapa langkah kemudian, ia mengambil batu lagi, dan lagi, dan lagi. Lama-kelamaan tasnya menjadi sangat berat. Setiap langkah terasa menyakitkan. Napasnya tersengal. Ia mulai menyalahkan gunung. Padahal yang membuat perjalanan berat bukan gunungnya, melainkan bata-bata yang ia pilih untuk dibawa. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama? Kita membawa penyesalan bertahun-tahun. Kita membawa kemarahan yang tidak pernah dilepaskan. Kita membawa kekhawatiran tentang sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita membawa ekspektasi terhadap orang lain. Kita membawa rasa bersalah yang terus diulang
dalam pikiran. Dan semua itu kita masukkan ke dalam tas batin kita setiap hari. Tidak heran jika hati menjadi cepat lelah. Tidak heran jika kebahagiaan terasa semakin jauh. Sahabat nafas syukur, mari kita lihat sebuah kisah sederhana. Ada seorang ibu yang sangat mencintai anaknya. Sejak kecil, ia selalu memastikan semua kebutuhan anaknya terpenuhi. Ia memilihkan sekolah, memilihkan teman, memilihkan kegiatan, memilihkan jurusan kuliah. Bahkan ketika anaknya telah dewasa, ia masih ingin menentukan pekerjaan yang harus dipilih, pasangan yang dianggap tepat, hingga cara menjalani kehidupan. Di mata sang ibu, semua itu dilakukan karena cinta. Ia berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik." Namun, semakin besar anak itu, semakin jauh hubungan mereka. Setiap percakapan berubah menjadi perdebatan. Setiap nasihat terdengar seperti tekanan. Setiap perhatian terasa seperti pengawasan. Sang ibu bingung. "Aku sudah berbuat begitu banyak. Mengapa anakku justru menjauh?" Jawabannya sederhana. Karena cinta telah berubah menjadi kontrol. Padahal cinta yang sejati memberi ruang untuk bertumbuh. Cinta bukan berarti mengambil alih kehidupan orang lain. Cinta adalah hadir, mendukung, mengarahkan ketika diminta, lalu mempercayai bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Hal yang sama sering terjadi dalam hubungan suami istri atau pasangan. Ada seseorang yang begitu takut kehilangan. Karena takut ditinggalkan, ia mulai mengawasi setiap gerak pasangannya. Ia ingin mengetahui kemana pasangan pergi, dengan siapa berbicara, mengapa pesan belum dibalas, mengapa nada suaranya berubah, mengapa hari ini terlihat lebih diam. Semakin hari, pengawasan semakin ketat. Yang awalnya disebut perhatian, perlahan berubah menjadi rasa tidak percaya. Hubungan yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi ruang yang sempit. Pasangan mulai merasa tidak bebas, tidak nyaman, tidak didengar. Lalu hubungan itu perlahan retak. Ironisnya, orang yang paling takut kehilangan justru tanpa sadar menciptakan kondisi yang membuat kehilangan itu semakin mungkin terjadi. Karena semakin erat kita menggenggam seekor burung, semakin besar kemungkinan burung itu terluka, bahkan bisa mati di dalam genggaman kita. Namun, ketika telapak tangan terbuka dengan lembut, burung itu justru memiliki alasan untuk tetap tinggal. Begitulah hubungan antar manusia. Kasih sayang tidak tumbuh dalam paksaan. Kasih sayang tumbuh dalam kepercayaan, dalam penghormatan, dalam kebebasan, dalam penerimaan. Sahabat nafas syukur bukan hanya terhadap orang lain. Seringkali kita juga berusaha mengendalikan hasil dari setiap usaha kita. Kita bekerja keras, lalu berkata kepada diri sendiri, "Aku harus berhasil." Kita memulai bisnis, lalu berkata, "Usaha ini tidak boleh gagal." Kita membuat rencana, kemudian merasa hidup harus berjalan sesuai jadwal yang telah kita buat. Ketika kenyataan berbeda, hati langsung kecewa. Padahal usaha adalah tanggung jawab kita. Hasil bukan sepenuhnya milik kita. Ada begitu banyak faktor yang berada di luar kendali kita. Waktu, kesempatan, keputusan orang lain, keadaan ekonomi, perubahan dunia. Semua itu ikut menentukan hasil akhir. Jika kita terus memikul semuanya, hidup akan terasa sangat berat. Bayangkan seorang pelari maraton. Tugasnya adalah berlari sebaik mungkin, menjaga ritme napas, menjaga langkah, menjaga semangat. Namun, bagaimana jika sepanjang lomba, ia juga mencoba mengendalikan kecepatan semua pelari lain, mencoba mengatur arah angin, mencoba mengubah suhu udara? Tentu ia akan kehabisan tenaga, bahkan sebelum mencapai garis akhir. Begitulah kita sering menghabiskan energi untuk sesuatu yang bukan lintasan kita, lalu bertanya, mengapa hidup terasa melelahkan? Sahabat nafas syukur, hari ini, cobalah melihat kembali isi tas yang selama ini kamu bawa. Apakah semua beban itu benar-benar milikmu? Apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang? Apakah kamu harus mengetahui semua jawaban tentang masa depan hari ini? Apakah kamu harus memastikan semua orang menyukaimu? Apakah kamu harus memaksa setiap keadaan berjalan sesuai keinginanmu?
Ataukah selama ini kamu sedang memikul beta-beta yang seharusnya sudah lama diletakkan? Ada kalimat yang sederhana, tetapi mampu mengubah cara kita menjalani kehidupan. Tidak semua yang bisa kupikirkan adalah sesuatu yang harus kupikul. Ulangi perlahan di dalam hatimu. Tidak semua yang bisa kupikirkan adalah sesuatu yang harus kupikul. Karena hidup menjadi ringan bukan ketika semua masalah menghilang. Hidup menjadi ringan ketika kita berhenti membawa beban yang memang tidak pernah diminta untuk kita bawa. Dan mungkin disitulah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami bahwa melepaskan kendali bukanlah tanda kelemahan. Justru, di sanalah lahir salah satu bentuk kedewasaan spiritual yang paling indah. Belajar mempercayai kehidupan, meski kita belum melihat seluruh jalannya. Sahabat nafas syukur, kini kita akan memasuki bagian terdalam dari perjalanan hari ini. Sebuah ruang di mana tidak ada yang perlu dipaksakan. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan untuk beberapa menit ke depan. Izinkan dirimu berhenti menjadi seseorang yang harus mengendalikan segalanya. Biarkan dunia tetap berputar sebagaimana mestinya. Dan untuk saat ini, cukup hadir bersama dirimu sendiri. Mari kita mulai. Perlahan, ambil satu tarikan napas yang dalam melalui hidung. Rasakan udara yang sejuk memenuhi paru-parumu. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Biarkan setiap hembusan napas membawa pergi ketegangan yang selama ini kamu simpan. Sekali lagi, tarik napas perlahan, lebih dalam, lebih tenang, dan hembuskan perlahan. Rasakan bahumu mulai rileks. Rasakan rahangmu mulai mengendur, dahi menjadi lebih ringan. Leher terasa lebih nyaman. Lengan, telapak tangan, dada, perut, pinggang, kedua kaki, semuanya mulai beristirahat. Tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dikejar. Hanya bernapas, tarik napas, dan hembuskan. Biarkan setiap tarikan napas menghadirkan ketenangan, dan setiap hembusan napas melepaskan beban yang selama ini kamu genggam. Sekarang, bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah padang rumput yang luas. Langit berwarna biru lembut. Angin bertiup perlahan. Matahari pagi menghangatkan tubuhmu dengan lembut. Udara terasa bersih, tenang, damai di hadapanmu. Terdapat sebuah batu yang sangat besar. Batu itu tampak kokoh, berat, dan entah mengapa kamu merasa harus mengangkatnya. Kamu memeluk batu itu erat-erat. Semakin lama, lenganmu mulai pegal, punggungmu mulai sakit. Napasmu terasa berat, namun kamu tetap menggenggamnya. Karena kamu percaya, jika batu itu dilepaskan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekarang, perhatikan lebih dekat. Di permukaan batu itu, tertulis berbagai kata. Kekhawatiran harus berhasil, takut gagal, takut kehilangan, takut ditolak, harus sempurna, harus mengendalikan semuanya. Sahabat nafas syukur, sadari, selama ini, batu itulah yang kamu bawa. Bukan karena ada yang memaksamu, tetapi karena pikiranmu percaya bahwa semuanya harus berada dalam kendalimu. Kini, tarik napas perlahan, dan saat menghembuskannya, izinkan kedua tanganmu perlahan membuka. Tidak perlu terburu-buru, rasakan jemarimu mulai mengendur. Genggamanmu mulai melemah, dan akhirnya, batu besar itu perlahan jatuh ke tanah. Tidak ada ledakan, tidak ada bencana, hanya suara lembut ketika batu itu menyentuh bumi. Rasakan tubuhmu, betapa ringan rasanya ketika kamu tidak lagi membawanya. Tarik napas perlahan dan rasakan ruang yang mulai terbuka di dalam dadamu. Sekarang, di kejauhan, kamu melihat sebuah sungai yang mengalir sangat tenang. Airnya jernih, mengalir tanpa tergesa-gesa, tanpa melawan, tanpa memaksa. Sungai itu tidak bertanya, kapan akan sampai ke lautan. Ia hanya terus mengalir. Setiap detik, setiap saat, dengan penuh kepercayaan, perlahan, berjalanlah menuju tepi sungai itu. Duduklah dengan nyaman, dengarkan suara air yang mengalir, rasakan angin yang menyentuh wajahmu. Lihatlah beberapa daun yang jatuh
dari pepohonan. Daun-daun itu menyentuh permukaan air, lalu mengalir mengikuti arus. Mereka tidak melawan, tidak berusaha kembali ke pohon, tidak takut kemana sungai akan membawa mereka. Mereka percaya pada perjalanan. Sahabat nafas syukur, sekarang bayangkan setiap beban yang selama ini kamu simpan berubah menjadi sehelai daun. Daun pertama adalah kekhawatiranmu tentang masa depan. Pegang daun itu, lihatlah. Kemudian letakkan perlahan di atas permukaan sungai. Biarkan air membawanya pergi, tidak perlu mengejarnya, tidak perlu mengambilnya kembali. Biarkan ia mengalir. Tarik napas dan hembuskan. Daun kedua adalah rasa takut gagal. Lihatlah daun itu, ucapan-ucapan yang selama ini memenuhi pikiranmu. Aku tidak cukup baik. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau semuanya sia-sia? Kini, letakkan daun itu di atas air. Perhatikan saat arus membawanya semakin jauh, semakin kecil, hingga perlahan menghilang. Daun berikutnya adalah rasa takut kehilangan seseorang. Seseorang yang sangat kamu sayangi. Mungkin pasanganmu, orang tuamu, anakmu, sahabatmu, atau seseorang yang pernah mengisi hidupmu. Pegang daun itu dengan penuh kasih. Kemudian katakan dalam hati, aku tidak bisa memiliki siapapun selamanya. Aku hanya bisa mencintai sepenuh hati selama kami masih bersama. Lalu, lepaskan daun itu, biarkan sungai membawanya. Kini, daun tentang kebutuhan untuk mengendalikan semua hasil, harus sukses, harus sempurna, harus sesuai rencana, harus berhasil. Perhatikan betapa berat daun itu selama ini, dan sekarang lepaskan, biarkan arus kehidupan membawanya pergi. Sungai terus mengalir, dan setiap daun yang hanyut membuat dadamu terasa semakin lapang, semakin ringan, semakin damai. Kini, rasakan bahwa kamu tidak kehilangan apapun. Yang pergi hanyalah beban. Yang tersisa adalah dirimu. Dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang tenang. Dirimu yang utuh. Dirimu yang tidak lagi harus mengendalikan semuanya agar merasa aman. Sekarang, letakkan kedua tanganmu di atas dada. Rasakan detak jantungmu. Rasakan kehidupan yang mengalir di dalam tubuhmu. Lalu ulangi perlahan di dalam hati. Aku melakukan yang terbaik setiap hari. Hening sejenak. Aku tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Hening. Aku mempercayai proses kehidupan. Hening. Aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Hening. Aku percaya bahwa kehidupan sedang membimbingku menuju tempat terbaik. Hening. Aku aman. Hening. Aku tenang. Hening. Aku percaya. Tarik napas yang panjang. Rasakan udara memenuhi seluruh tubuhmu. Dan ketika menghembuskannya, bayangkan seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya hangat berwarna keemasan. Cahaya itu memenuhi kepalamu, menenangkan pikiranmu, turun ke wajahmu, melembutkan setiap ketegangan, turun ke leher, ke bahu, ke dada, menghangatkan jantungmu, turun ke perut, ke pinggang, ke kedua kaki, hingga seluruh tubuhmu bersinar dengan damai. Kini, tidak ada lagi yang perlu kamu paksa. Tidak ada lagi yang harus kamu genggam terlalu erat. Hidup tidak sedang melawanmu. Hidup sedang mengajarimu untuk percaya. Tetaplah dalam keheningan ini beberapa saat. Nikmati napasmu. Nikmati detak jantungmu. Nikmati rasa ringan yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Dan ketika nanti kamu membuka mata, ingatlah satu hal. Kedamaian bukan datang ketika semua berada dalam kendalimu. Kedamaian datang ketika kamu melakukan yang terbaik. Lalu dengan penuh kepercayaan, berkata kepada kehidupan, aku siap berjalan bersamamu. Sahabat, nafas syukur. Setelah kita melepaskan beban yang selama ini kita genggam melalui meditasi, kini saatnya mengisi ruang kosong di dalam hati dengan keyakinan yang baru. Karena hidup bukan hanya tentang melepaskan, hidup juga tentang memilih apa yang akan kita simpan. Jika sebelumnya kita menyimpan rasa takut, hari ini kita memilih menyimpan kepercayaan. Jika sebelumnya kita menyimpan kecemasan, hari ini kita memilih menyimpan ketenangan. Jika sebelumnya kita percaya,
bahwa kita harus mengendalikan segalanya agar hidup berjalan baik. Mulai hari ini, kita memilih mempercayai bahwa kehidupan sedang bekerja bersama kita, bukan melawan kita. Sahabat nafas syukur, tarik napas perlahan dan ketika kamu menghembuskannya, bayangkan seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya yang hangat. Cahaya itu bukan datang dari luar, cahaya itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Semakin kamu bernapas, semakin terang cahaya itu bersinar, ia memenuhi pikiranmu, menghapus kabut ketakutan, menghangatkan hatimu, menenangkan setiap kegelisahan. Kini, bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah jalan yang panjang. Jalan itu sangat indah. Di kanan dan kirinya, tumbuh pepohonan yang rindang. Angin bertiup lembut, langit cerah, matahari menyinari setiap langkahmu. Jalan itu melambangkan perjalanan hidupmu. Perhatikan sesuatu yang berbeda. Hari ini, kamu tidak lagi berjalan sambil membawa batu besar di punggungmu. Tidak ada lagi tas yang penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada lagi rantai yang mengikat langkahmu. Tubuhmu terasa ringan, hatimu terasa lapang. Setiap langkah terasa lebih mudah. Lalu di kejauhan, kamu melihat dirimu sendiri. Bukan dirimu hari ini, melainkan dirimu 1 tahun dari sekarang. Perhatikan wajahnya. Lihat senyumnya, senyum yang begitu tulus. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia telah belajar mempercayai kehidupan perlahan. Dekatilah sosok itu. Lihat matanya. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi cemas terhadap hari esok, tidak lagi takut jika rencana berubah, karena ia telah memahami satu rahasia besar, bahwa kehidupan selalu bergerak menuju pertumbuhan, meskipun jalannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kini, bayangkan dirimu menyatu dengan versi dirimu yang lebih damai itu. Rasakan ketenangannya mengalir ke dalam dirimu. Rasakan keberaniannya memenuhi hatimu. Rasakan keyakinannya menjadi milikmu. Mulai saat ini, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu berjalan bersama kebijaksanaan yang telah tumbuh di dalam dirimu. Sahabat nafas syukur, sekarang izinkan setiap afirmasi berikut masuk jauh ke dalam alam bawah sadarmu. Jangan hanya mendengarkannya, rasakan, percayai. Biarkan setiap kata menjadi benih yang mulai bertumbuh di dalam jiwamu. Tarik napas perlahan dan ucapkan di dalam hati, aku mempercayai kehidupan. Hening sejenak, aku percaya bahwa segala sesuatu datang pada waktu yang tepat. Hening, aku tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk berani melangkah. Hening, aku melakukan yang terbaik, lalu membiarkan kehidupan menyelesaikan bagiannya. Hening, hening, aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan semua hasil. Hening, aku memilih tenang di tengah ketidakpastian. Hening, aku percaya bahwa setiap pengalaman sedang membentuk diriku menjadi lebih bijaksana. Hening, aku menerima bahwa tidak semua hal dapat kupahami hari ini. Hening, aku tidak lagi melawan perubahan. Aku tumbuh bersama perubahan. Hening, hening, aku membuka hati terhadap kemen indah yang belum dapat kulihat saat ini. Hening, aku percaya bahwa setiap pintu yang tertutup sedang mengarahkanku menuju pintu yang lebih baik. Hening, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku hidup dalam kepercayaan. Hening, aku aman. Aku damai. Aku utuh. Sahabat nafas syukur, sekarang bayangkan masa depanmu. Sekali lagi, lihat dirimu bangun di pagi hari. Bukan dengan rasa panik, bukan dengan pikiran yang langsung dipenuhi kekhawatiran, melainkan dengan senyum kecil. Dengan hati yang berkata, apapun yang terjadi hari ini, aku siap menjalaninya. Bayangkan dirimu bekerja, tetap berusaha dengan sepenuh hati, tetapi tidak lagi diperbudak oleh hasil. Bayangkan hubunganmu dengan orang-orang terdekat, lebih hangat, lebih ringan, karena kamu tidak lagi berusaha mengubah mereka. Kamu memilih memahami, memilih menerima, memilih mencintai tanpa harus mengendalikan. Bayangkan tubuhmu lebih rileks,
lebih sehat, karena pikiranmu tidak lagi terus-menerus memproduksi ketegangan. Bayangkan malam harimu, kamu menutup mata tanpa membawa 1000 kekhawatiran. Kamu tidur dengan damai, karena kamu tahu hari ini kamu telah melakukan bagianmu, dan sisanya kamu serahkan kepada kehidupan. Sahabat nafas syukur, ingatlah, kepercayaan bukan berarti kita berhenti berusaha. Kepercayaan adalah kemampuan untuk tetap melangkah, meskipun kita belum melihat seluruh jalan. Kepercayaan adalah keberanian untuk menanam benih, meskipun musim panennya belum tiba. Kepercayaan adalah kemampuan untuk tersenyum di tengah proses, karena kita yakin bahwa setiap langkah memiliki makna. Mulai hari ini, setiap kali rasa takut datang, ingatlah cahaya yang ada di dalam dirimu. Setiap kali keinginan untuk mengendalikan muncul, ingatlah sungai yang terus mengalir tanpa melawan arus. Setiap kali hidup berubah di luar rencanamu, ingatlah bahwa pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah diterpa angin, melainkan pohon yang belajar menari bersama angin. Tarik satu napas yang dalam. Rasakan seluruh tubuhmu dipenuhi rasa syukur, lalu katakan dengan keyakinan yang penuh, aku percaya kepada kehidupan. Aku percaya kepada prosesku. Aku percaya kepada waktuku. Aku percaya kepada diriku sendiri. Dan yang terpenting, aku memilih menjalani hidup dengan hati yang damai, bukan dengan genggaman yang penuh ketakutan. Biarkan kalimat-kalimat itu terus bergema di dalam hatimu, karena setiap kata yang kamu ulangi dengan kesadaran sedang membentuk cara baru dalam memandang kehidupan. Dan dari cara pandang yang baru itulah akan lahir kehidupan yang baru. Sahabat nafas syukur, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan hari ke-13. Hari ini bukan sekadar tentang memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Hari ini adalah tentang menemukan kembali sebuah kebebasan yang mungkin telah lama hilang. Kebebasan untuk bernapas tanpa dihantui kecemasan. Kebebasan untuk mencintai tanpa harus memiliki. Kebebasan untuk berusaha tanpa diperbudak oleh hasil. Dan yang terpenting, kebebasan untuk mempercayai bahwa kehidupan tidak sedang menghukummu. Kehidupan sedang membentukmu. Selama ini mungkin kita mengira bahwa kedamaian akan datang ketika semua masalah selesai, ketika semua orang memahami kita, ketika pekerjaan berjalan sempurna, ketika tabungan sudah cukup, ketika tubuh selalu sehat, ketika tidak ada lagi kehilangan. Namun, semakin lama kita hidup, semakin kita menyadari bahwa hari seperti itu mungkin tidak akan pernah benar-benar datang. Selalu akan ada tantangan baru, selalu ada perubahan, selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika kedamaian kita bergantung pada dunia yang sempurna, maka kita akan terus menunggu tanpa pernah benar-benar hidup. Tetapi jika kedamaian lahir dari dalam hati, maka bahkan di tengah badai sekalipun, kita masih mampu menemukan ketenangan. Hari ini kita belajar bahwa yang membuat hati lelah bukanlah kehidupan. Seringkali yang melelahkan adalah usaha kita untuk memaksa kehidupan mengikuti semua keinginan kita. Kita ingin semua pintu terbuka sesuai jadwal. Kita ingin semua doa dijawab sesuai waktu yang kita tentukan. Kita ingin semua orang bersikap seperti yang kita harapkan. Ketika itu tidak terjadi, kita kecewa, marah, takut, lalu mulai menyalahkan keadaan. Padahal mungkin kehidupan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang mampu kita bayangkan. Bayangkan kembali seorang petani yang telah kita bicarakan sebelumnya. Setelah ia menanam benih, ia tidak datang setiap pagi untuk menggali tanah dan memastikan apakah benih itu sudah tumbuh. Ia tidak menarik batang tanaman agar menjadi lebih tinggi. Ia tidak memarahi hujan karena turun terlalu pelan. Ia melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Menanam, menyiram, merawat, kemudian ia mempercayai proses alam. Demikian pula kehidupan kita, ada bagian yang memang menjadi tugas kita. Belajar, bekerja, berdoa, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
mencintai dengan tulus, menghargai setiap kesempatan. Tetapi setelah semua itu dilakukan, ada saatnya kita melepaskan genggaman, bukan karena menyerah, melainkan karena percaya. Sahabat nafas syukur, percaya bukanlah sikap orang yang lemah. Justru percaya adalah keberanian yang lahir dari hati yang matang. Karena mempercayai kehidupan berarti menerima bahwa kita tidak harus mengetahui semua jawaban untuk tetap melangkah. Tidak harus melihat seluruh jalan untuk berani mengambil langkah berikutnya. Tidak harus mengendalikan semua hasil untuk tetap melakukan yang terbaik. Itulah bentuk kedewasaan yang sesungguhnya. Hari ini, izinkan dirimu mengingat satu kalimat sederhana. Aku bertanggung jawab atas usahaku, tetapi aku tidak harus memikul seluruh hasilnya. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun jika benar-benar kamu hidupi, ia mampu mengubah cara pandangmu terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, terhadap hubungan, terhadap rezeki, bahkan terhadap dirimu sendiri. Sahabat nafas syukur, kini tibalah saatnya menjalankan tantangan 24 jam. Tantangan ini sangat sederhana, namun jika dilakukan dengan penuh kesadaran, ia akan mulai melatih pikiranmu untuk berhenti hidup dalam ilusi kontrol. Mulai hari ini hingga esok hari, setiap kali kamu merasa cemas, setiap kali kamu ingin memaksa sesuatu terjadi, setiap kali kamu merasa kecewa karena kenyataan tidak sesuai harapan, berhentilah sejenak. Jangan langsung bereaksi. Jangan langsung mengikuti arus pikiran. Tarik satu napas yang dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Kemudian, hembuskan perlahan. Setelah itu, tanyakan kepada dirimu sendiri dengan lembut. Apakah ini benar-benar berada dalam kendaliku? Diam sejenak. Dengarkan jawaban yang muncul dari dalam hatimu. Jika jawabannya ya, maka lakukan bagianmu dengan sepenuh hati. Jika kamu bisa memperbaiki keadaan, perbaikilah. Jika kamu bisa meminta maaf, mintalah maaf. Jika kamu bisa belajar, belajarlah. Jika kamu bisa bertindak, bertindaklah. Tetapi, jika jawabannya tidak, maka tarik napas sekali lagi. Dan ucapkan perlahan, aku melepaskannya. Sekali lagi, aku melepaskannya. Lalu lanjutkan harimu tanpa membawa beban itu kemana-mana. Karena setiap kali kamu memilih melepaskan sesuatu yang memang bukan milikmu, kamu sedang memberi ruang bagi kedamaian untuk tinggal di dalam hatimu. Mungkin pada awalnya tidak mudah. Pikiran lama akan kembali datang. Ia akan berkata, bagaimana kalau semuanya berantakan? Bagaimana kalau kamu kehilangan? Bagaimana kalau kamu gagal? Ketika suara-suara itu muncul, tersenyumlah, jangan melawannya. Jangan mengusirnya. Cukup katakan, terima kasih telah berusaha melindungiku. Tetapi hari ini, aku memilih percaya. Karena keberanian bukanlah tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun rasa takut masih ada. Dan kepercayaan bukanlah keyakinan bahwa hidup akan selalu mudah. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mampu menjalaninya dengan hati yang damai. Sahabat nafas syukur, besok kita akan kembali melanjutkan perjalanan ini. Kita akan semakin mengenal diri, semakin membersihkan pikiran, semakin membuka ruang bagi kehidupan yang lebih penuh syukur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Tetapi sebelum kita berpisah hari ini, izinkan aku meninggalkan satu kalimat untuk menemanimu. Kedamaian bukanlah hadiah yang diberikan ketika hidup menjadi sempurna. Kedamaian adalah keputusan yang lahir ketika kita berhenti memaksa kehidupan, mengikuti kehendak kita, dan mulai berjalan selaras dengan kebijaksanaannya. Tarik satu napas yang dalam. Rasakan ketenangan memenuhi seluruh dirimu. Lalu hembuskan perlahan, sambil mengucapkan dalam hati, aku melakukan yang terbaik, aku mempercayai proses kehidupanku, aku melepaskan apa yang tidak dapat kukendalikan, dan aku memilih menjalani hidup dengan hati yang damai. Terima kasih, sahabat nafas syukur. Terima kasih karena hari ini kamu kembali memilih hadir untuk dirimu sendiri. Ingatlah, setiap tarikan napas yang kamu sadari adalah satu langkah menuju kebebasan. Setiap beban yang kamu lepaskan adalah ruang baru bagi kebahagiaan.
Dan setiap kali kamu memilih percaya, kehidupan akan menemukan caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Sampai bertemu di hari ke-14, program 21 hari, Riset Kehidupan. Semoga kedamaian memenuhi pikiranmu, kelembutan memenuhi hatimu, dan semoga setiap tarikan serta hembusan napasmu selalu mengingatkan bahwa hidup tidak perlu dikendalikan untuk bisa menjadi indah. Cukup dijalani dengan penuh kesadaran, syukur, dan kepercayaan.